Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya merupakan taruni dewasa Nandita SD Hendang Prodi MTP 3A, program studi NIT 202042003. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kereta inspeksi. Kereta inspeksi merupakan kereta yang biasanya digunakan oleh taruna-taruni Politeknik Perkeretaapian Indonesia sebagai tempat pelatihan untuk mengoperasikan sebuah sarana. Nah, kereta inspeksi ini memiliki berat kosong sebesar 27.500 kg. Lalu kereta ini memiliki dua muka. Nah, kereta ini mulai dinas pada 2005. Saat ini saya akan membuka kompartemen engine. Nah, kompartemen engine harus dilakukan pengecekan sebelum pengoperasian untuk memastikan keamanan dari peroperasinya sarana. Nah, ini akan dibuka bagian kompartemen engine tersebut. Kita akan melakukan pengecekan kompartemen engine secara visual dengan cara melihat bagian dalam. Nah, di sini akan melihat suatu hal-hal abnormal. Misalnya, apakah di sana terdapat ular atau tidak? Dipastikan apakah di situ ada hewan-hewan yang tidak semestinya berada di situ. Karena biasanya akan ada hewan lain yang masuk ke dalam kompartemen engine yang akan menyebabkan kegagalan pada operasi. Lalu pengecekan pada kabel, selang, apakah terdapat kabel yang jatuh, selang yang bocor. Nah, semua dipastikan dalam keadaan aman. Lalu mengecek BBM. Nah, pengecekannya biasanya secara manual dan dapat menggunakan dashstick untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada di tangki kereta itu. Namun biasanya setelah pemakaian ini biasanya akan diisi secara full dan kondisi dari bahan bakar harus selalu ready agar bisa dipakai lagi. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian itu. Bagian tersebut berisi komponen radiator. Kita harus melakukan pengecekan radiator secara visual untuk melihat kebocoran. Apakah berbocoran? Nah, seperti itu. Apakah ada pin-pin yang cacat atau terdapat benturan dan juga kemampetan. Lalu kita akan melakukan perbaikan pada radiator tersebut. Jika pada radiator terdapat kemampetan, akan mengakibatkan kehambatan dan kemampuan radiator untuk menjalankan suhu kerja dari engine berkurang. Lalu melihat pada bagian kolong tersebut adakah benda-benda abnormal. Jika ada, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan juga melihat di situ apakah terdapat tetesan oli atau hal-hal lainnya. Setelah dipastikan aman, kita harus berganti melakukan pengecekan pada bagian bawah tersebut. Bagian tersebut adalah bagian underframe atau rangka bawah. Kita perlu melakukan pengecekan pada pengereman, yaitu blok rem. Nah, apakah blok rem terdapat keretakan atau tidak? Atau terdapat hal lain, misal ketebalan pada blok rem yang minimal 10 mm. Namun pada kereta inspeksi ini ketebalan dari blok rem masih dalam keadaan maksimal. Lalu kita perlu melihat pasak tersebut. Pasak itu harus
dipastikan dapat berfungsi secara baik. Lalu melihat gardan chart console dalam keadaan baik. Lalu kita juga harus melakukan perawatan. Nah, saudara sebut juga harus melakukan tunjuk sebut. Misal, brake shoe dalam keadaan oke, block rim dalam keadaan oke, main reservoir dalam keadaan oke. Lalu melihat secara visual, main reservoir dipastikan dalam keadaan oke, block rem terlihat dalam keadaan oke. Nah, kereta inspeksi ini memiliki dua engine, yaitu sebelah sisi ini dan juga di sebelah depan. Nah, engine yang satu merupakan engine utama dan engine satunya merupakan cadangan. Jika digunakan keduanya maka tidak akan bisa. Nah, ini merupakan wiper. Kita harus mengecek wiper, lampu-lampu apakah sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya, kita harus mengecek, nah itu adalah coupler ya, atau alat perangkai. Kita harus melihat apakah terdapat hal yang abnormal. Lalu itu adalah isolating cup atau biasa disebut dengan LH3. Apakah di isolating cup sudah dalam keadaan aman. Nah, lalu dilihat alat perangkainya apakah aman atau tidak. Lalu pada bagian situ, nah, pengunci pintu itu harus diperhatikan. Jika penguncian itu tidak dalam keadaan yang oke, maka hal tersebut akan terbuka dan menyebabkan kecelakaan, karena pintu jika tertutup akan menabrak semboyan atau sinyal. Selanjutnya kita akan melihat kerangka pengereman. Itu adalah cylinder brake, itu distributor valve. Lalu itu adalah auxiliary reservoir atau knalpot biasa. Semboyan 21 dalam keadaan aman. Lalu di atas kita melihat secara fisik aman, kaca aman, dan juga bodi dalam keadaan aman. Setelah semua aman, seorang masinis dapat melakukan pengoperasian sarana dengan menyalakan kereta tersebut. Lalu, gagang pintu kereta tidak seperti gagang pintu rumah. Jika pada gagang pintu rumah itu akan membuka ke bawah. Nah, pada kereta kita harus membukanya dalam keadaan ke atas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kabin dan masuk ke dalam meja pelayanan. Pada meja pelayanan merupakan tempat bagi masinis untuk mengendalikan kereta inspeksi. Di sini terdapat beberapa panel di dalam meja pelayanan. Yang pertama itu adalah master control. Di dalam master control terdapat, itu digunakan untuk power command. Lalu jika ditekan merupakan tombol deadman. Saat maju terdapat posisi P1, P2, P3, P4 merupakan powering. Nah, untuk pengerem ditarik ke belakang terdapat P1 sampai P7, dan yang paling ujung merupakan emergency brake. Itu adalah reverser handle. Reverser jika ke depan maka dipencet reverse, dan untuk mundur forward, dan itu merupakan tempat master key. Lalu itu merupakan emergency stop, lampu sinyal, reset, indikator baterai on off, lamp, headlight light, wiper switch. Dan di bagian tersebut beberapa instrumen indikator, pejabat jam, buzzer,
Buzzer akan berbunyi ketika masinis tidak menyalakan deadman dan buzzer akan menyala. Di situ terdapat voltmeter DC untuk kontrol yang biasanya terdapat 24 volt. Itu BP dan MR terdapat dua jarum yaitu merah dan hitam. Yang merah merupakan main reservoir dan yang hitam merupakan breakaway. Voltmeter digunakan sebagai pengetahuan volume bahan bakar dan speedometer. Lalu di situ terdapat display engine atau power command yang digunakan untuk menyalakan engine dari kereta inspeksi. Dan yang itu merupakan seruling lokomotif atau klakson. Itulah beberapa komponen yang terdapat pada meja pelayanan dan itu terdapat lampu-lampu indikator. Itu merupakan engine run 1 akan menyala jika engine 1 menyala dan ketika engine 2 menyala maka engine run 2 akan menyala. Lampu inverter volt akan menyala jika terjadi problem terhadap inverter pada kereta inspeksi. Handbrake akan aktif ketika reservoir dan master key dalam keadaan normal dan netral, dan itu merupakan tempat radio lokomotif yang merupakan tempat komunikasi bagi masinis terhadap BPK atau stasiun terdekat. Namun saat ini pada kereta inspeksi tidak terdapat radio lokomotif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian engine 2. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan pada engine 2 diesel. Engine 2 merupakan tempat diesel yang memiliki jenis engine 6BTA5. Di dalam engine kita harus mengecek baterai dan melihat apakah terdapat kebocoran pada engine, lalu mengecek oli dan dapat mengecek dengan dipstick. Oli pada indikator dipstick harus berada pada bagian tersebut. Setelah semua dipastikan aman, kita dapat menutup kembali tempat engine 2. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada switch. DS1 digunakan sebagai penghubung ke motor traksi. Lalu kereta inspeksi menggunakan sistem transmisi diesel elektrik. Nah, diesel ini memutar generator menghasilkan listrik untuk memutar motor traksi. Nah, motor traksi terhubung dengan roda untuk menjalankan kereta inspeksi tersebut. Lalu kita memeriksa panel brake control. Pertama kita harus melakukan pengecekan secara visual apakah terdapat aman. Namun saat ini panel kontrolnya terdapat perawatan sehingga belum dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya kita akan menuju pengecekan kursi, dan itu merupakan alat meja pelayanan yang kedua karena di kereta inspeksi ini memiliki dua engine.
apakah meja pelayanan dapat digunakan secara bersamaan. Meja pelayanan tidak dapat digunakan secara bersamaan dikarenakan master key hanya terdapat satu dan hanya digunakan pada satu meja pelayanan. Ini merupakan panel kontrol yang merupakan sumber kelistrikan pada kereta inspeksi. Di dalam panel kontrol terdapat saklar untuk sinyal, untuk reverse, untuk kompresor, untuk headlight. Setelah melakukan pengecekan pada panel kontrol, kita akan menuju handbrake. Handbrake digunakan ketika terjadi kegagalan pengereman. Nah, dengan cara memutar handbrake, dan selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap engine 1 yang sama dengan engine 2 yang terdapat di depan tadi. Lalu di situ terdapat radiator. Kita harus melakukan pengecekan radiator. Nah, seperti pada ini terdapat benda lain yaitu kulit ular. Nah, itu merupakan fungsi dari pengecekan yang harus dilakukan setiap kereta akan beroperasi. Pada radiator harus dipastikan dalam keadaan aman dengan cara melakukan pengecekan apakah terdapat getas, dan harus dipastikan dalam keadaan aman. Setelah itu, kita sudah selesai melakukan pengecekan terhadap kereta inspeksi, namun saat ini belum dapat dinyalakan karena kereta inspeksi sedang dalam proses perawatan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.